Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pemrograman berorientasi objek ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami membuat program tic-tac-toe. Baiklah, saya sendiri Raihan Ramiyuda akan menjelaskan mengenai pendefinisian variabel dan juga konstruktor. Baik, kita mulai. Pendefinisian variabel terlebih dahulu. Pendefinisian variabel ini berfungsi untuk mendefinisikan variabel-variabel apa saja yang nantinya akan digunakan di dalam program. Di sini kita mendapati yang pertama variabel logika game, kedua variabel visual dan posisi, ketiga variabel warna, keempat variabel komponen GUI. Untuk variabel logika game ini adalah variabel-variabel yang digunakan untuk menjalankan logika gamenya. Seperti kita mendapatkan player X, ini untuk status playernya, kemudian game dan apakah game sudah selesai atau belum, untuk winner apakah sudah terdapat pemenang, untuk player one win, player two wins, ini menghitung jumlah kemenangan pemainnya. Lalu yang terakhir adalah integer board new integer. Ini untuk memposisikan posisi yang dipilih oleh pemain di dalam papan. Kemudian variabel visual dan posisi ada line width, line length, x, y, offset, a, b, sel x dan sel y. Untuk yang pertama ini adalah untuk lebar garisnya, kemudian panjang garis. Yang ketiga adalah posisi koordinat di dalam papan permainannya. Misalkan ada di pojok kiri atas berarti adalah 00. Kemudian offsetnya adalah jarak antar kotaknya. Kemudian ada variabel untuk menyimpan posisi kliknya. Kemudian untuk menyimpan posisi sel yang sudah dipilih. Oke, selanjutnya ada variabel warna. Di sini cukup jelas ya untuk warna-warna yang apa saja yang akan digunakan di dalam program. Terakhir adalah komponen GUI, yaitu GUI, komponen-komponen GUI yang akan digunakannya, yang akan digunakan di dalam program seperti JButton dan JPanel. Setelah pendefinisian variabel, saya juga akan menjelaskan mengenai konstruktor. Konstruktor ini berfungsi untuk logika permainan tic-tac-toe-nya nanti. Di sini ada dimension size-nya, yaitu untuk menentukan ukuran panel permainannya, kemudian set preferred size-nya, terus set maximum size dan minimum size-nya. Semuanya ini menggunakan variabel size yang telah didefinisikan di sini. Kemudian ada add mouse listener, yaitu adalah event listener untuk menjalankan event ketika mouse-nya diklik. Kemudian ada jebatan ini untuk yang berisikan teks play again untuk menanyakan apakah pemain ingin bermain lagi. Kemudian ada jebatan add action listener, ini untuk menjalankan event ketika terdapat suatu aksi di jebatannya. Kemudian untuk jebatan set bounce ini untuk posisi buttonnya. Kemudian add jebatan ini untuk menambahkan button ke panel. Yang terakhir ada function reset game, ini untuk memulai permainan baru. Baik, pada program ini, fitur reset permainan diterapkan menggunakan metode reset game. Metode ini juga digunakan untuk mengatur ulang semua status permainan, seperti mengganti giliran main menjadi X, mengosongkan papan permainan, menyembunyikan tombol play again, dan menetapkan kembali status permainan sebelum selesai. Nah, metode ini juga dipanggil di dalam action perform yang merespon tombol play again, sehingga permainan dapat dimulai ulang setelah selesai. Dengan fitur ini, pemain dapat memulai permainan baru dengan kondisi papan yang bersih tanpa harus menutup aplikasi. Selanjutnya, render visual. Program menggambar papan tic-tac-toe dengan grid 3x3 dan garis horizontal vertikal. Metode Draw UI menampilkan statistik kemenangan dan giliran pemain, serta ikon yang mewakili pemain X dan O. Metode Draw Game menggambar simbol X dan O di papan sesuai dengan data di array board. Visual ini diperbarui secara dinamis saat pemain membuat langkah. Baik, nama saya Nanti Tarigan dengan di belakang 119. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana logika permainan ini berjalan serta sistem penyimpanan dan pemulihan skornya. Di sini sudah terlihat program yang sudah kami rancang. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana logikanya berjalan.
Pertama, logika permainan ini berjalan dengan sistem loop, di mana sistem akan mengecek bagaimana skor pemain menggunakan perintah-perintah khusus. Di sini, skor ditentukan melalui perintah di mana sistem akan mencari apakah ada simbol yang sama dalam urutan baris, kolom, dan diagonal. Perintah if di sini menunjukkan bahwa sistem akan mencari apakah ada simbol yang sama dalam satu baris. Untuk yang ini yang kedua, sistem akan mencari apakah ada simbol yang sama dalam satu kolom, dan yang terakhir di sini ada sistem akan mencari simbol yang sama dalam satu diagonal. Di sini jika tidak ada sistem yang sama dalam tiga kategori tersebut, maka permainan akan ditentukan dengan seri yang akan memunculkan output tersebut. Lalu kita ke pemulihan skor. Di sini pemulihan skor itu saat pertama kali permainan dibuka, skor sebelumnya yang telah dilakukan oleh pemain akan disimpan terlebih dahulu pada file score.txt, sehingga ketika pemain akan memainkan gamenya kembali, maka skor akan langsung di-load oleh program dari file score.txt. Dan yang terakhir, ada penyimpanan skor. Di sini penyimpanan skor itu menggunakan file score.txt juga, di mana ketika jendela ditutup, skor pemain X dan pemain O disimpan ke dalam file tersebut. Proses ini ditangani oleh fungsi Windows Closing ini tersebut. Dengan cara ini, skor dari permainan sebelumnya tetap tercatat untuk sesi berikutnya, yang nantinya akan di-load pada file score.txt di fungsi add Windows Listener new window adapter. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kelas main dan juga demonstrasi dari program kami. Jadi untuk kelas main di sini secara singkat adalah untuk mengeksekusi frame. Di sini ada G-frame dan lalu ada judul tic-tac-toe dan game content. Game panel merupakan interface dan aset atau elemen. Dan di sini adalah untuk menyimpan skor dari game permainan dan disimpan di dalam score.txt. Lanjut ke dalam demonstrasinya. Sini adalah tampilan utamanya seperti ini dan bisa langsung dimainkan seperti game tic-tac-toe pada biasanya. Dan di sini saya ambil contoh ketika X menang, maka di sini akan terpampang hasil skor siapa yang menang dan pemenangnya. Di sini saya akan mencontohkan berbagai kondisi. Tadi X yang menang, maka saya akan membuat bulat yang menang. Maka di sini bulat yang menang, di sini akan menambah untuk skor bulat 1 dan terpampang siapa yang menang. Lanjut ketika keadaan seri, seperti ini, seri, maka tidak ada skor untuk keduanya dan di sini ada terpampang pengumuman it's a tie atau seri. Lanjut, sini saya akan menjelaskan berbagai kondisi ketika pemenang di keadaan vertikal, horizontal, dan diagonal. Dimulai dari X, jika kita menang secara diagonal maka akan berhasil. Lalu X secara vertikal, dan yang terakhir adalah X secara horizontal. Dan ini berlaku untuk yang bulat juga. Kita ambil contoh bulat diagonal, lalu ada bulat horizontal, dan yang terakhir bulat vertikal. Sekian dari presentasi dan demonstrasi dari program kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.